Oke, kita lanjutkan. Nah, karena kita sudah tahu properti-properti gelombang, ya, yaitu nyatakan dalam K dalam domain ruang dan omega dalam domain waktu, dan kalian lihat sendiri tadi sebelumnya bahwa gelombang itu bentuknya seperti sinusoidal. Nah, maka simpangan tadi, ya, bisa kita nyatakan sebagai fungsi ruang dan waktu, di mana simpangan terjauhnya kan sama-sama pada domain ruang dan waktu. Simpangan terjauh tetap adalah amplitude, ya, amplitude, oke. Karena bentuknya sinusoidal, jadi kita bisa nyatakan dia dalam sin atau kosinus. Sebetulnya bebas saja, nggak harus sin, nggak harus kosinus. Biasanya pemilihan sinus dan kosinus itu secara matematik mana aja yang lebih gampang gitu ya, merepresentasikan bentuk gelombang kita. Nah, tapi di sini untuk kemudahan saya akan nyatakan dia dalam sinus dulu aja ya, walaupun nanti kalian bisa rubah. Kx, karena K itu adalah kaitannya dengan domain ruang, dan omega T karena omega itu dalam domain waktu. Ditambah ini yang penting, fase awal, ya, fase awal. Nah, oke. Ini semua yang dinamakan fase gelombang. Jadi yang dinamakan fase gelombang ini semua yang di dalam kurung ini, ya, bukan ini. Ya, ini adalah fase awal gelombang, ya, yang tidak berkaitan langsung dengan waktu maupun dengan ruang. Yang berkaitan langsung dengan ruang itu K, dan gelombang yang dengan waktu itu omega, gitu ya. Nah, tanda plus minus ini nanti menyatakan kemana gelombang itu akan merambat, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan nyatakan kemana gelombang itu akan merambat. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa karena konsep yang salah itu adalah seperti ini. Ketika kalian punya gelombang, misal bentuknya seperti inilah, atau yang kedua misalnya dia satu seperti ini ya. Nah, kalian hanya lihat tanda ini, atau mahasiswa itu hanya lihat tanda ini dan ini. Jadi katanya kalau minus itu ke kanan gitu ya, kanan. Kalau kanan sama kanan. Sedangkan kalau plus itu ke kiri gitu ya. Nah, ini salah, atau lebih tepatnya kurang tepat gitu ya. Karena ya seperti yang saya ajarkan, koordinat itu kalau saya iseng kan bisa saya rubah gitu ya, positifnya ke kiri atau negatifnya ke kanan, itu jadi tidak seperti itu. Nah, lebih tepatnya disebut sebagai merambat ke arah X positif atau X negatif. Nah, tapi yang penting pun sebetulnya bukan hanya tanda ini, gitu ya, bukan hanya tanda ini, karena seperti ini kita lihat dulu ya, kita anggap fase awalnya di sini, dalam kasus ini fase awalnya misalkan tol gitu ya. Nah, kita lihat di sini kan tadi kita pada simulasi gelombang padat tali aja kan, kalau X-nya nambah, T-nya juga nambah gitu ya, X-nya nambah, T-nya nambah, maka sebetulnya KX fasa itu atau KX plus atau minus omega T itu dia selalu nilainya konstan itu, karena kalau yang satu nambah, yang satu kurang gitu ya. Jadi sebetulnya dia nilainya selalu konstan gitu ya, nilainya selalu konstan. Maka KX plus minus omega T itu nilainya selalu konstan gitu ya, konstan. Nah, ketika dia nilainya konstan, ketika kita mau tahu berapa cepat gelombang itu menjalar gitu ya, berapa cepat gelombang itu menjalar ya, penjalanan gelombang yang di sini ada, yang dimaksud di sini adalah seberapa cepat si amplitudo tadi bergerak ke arah X gitu ya. Nah, maka itu sebetulnya kita mencari adalah turunan X terhadap waktu, soalnya seberapa cepat kan dia menjalar di arah suhu X. Maka kalau saya turunkan ini semua diturunkan
gitu ya, terhadap, atau di sinilah saya terhadap T ya. Oke, maka saya akan punya, karena K ini konstanta bisa saya keluarkan gitu ya, saya akan punya ini, betul. Lalu ini adalah plus minus, nah omega juga konstan ya. Gitu ya, maka D per dt dari suatu konstanta. Nah, ini kan sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 1. Maka persamaan ini menjadi seperti ini kan. No, maka saya akan punya gitu ya, dx per dt gitu ya. Nah ini pindah ke sana ya, atau saya tulis itu seperti ini. Kalau pindah ke sana saya tulisnya, nyatakan dengan begini aja lah ya. Lalu kita lanjut, maka saya akan punya dx per dt gitu ya, sama dengan, nah ini yang kita dapatkan, ini adalah cepat terambat gelombang gitu ya, atau ini bisa kita nyatakan dalam V gitu ya, atau ini adalah cepat terambat gelombang yang satuannya meter per second. Nah, kemana gelombang itu merambat itu bergantung dari lambang ini ya gitu ya. Kalau tandanya minus berarti dia bergerak atau merambat ke arah x positif, x negatif. Kalau dia plus maka dia akan merambat ke arah x positif, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang tadi saya bilang, kesalahan umum mahasiswa dalam menyatakan arah rambat. Bisa kalian punya persamaan seperti ini. Nah, saya sengaja di sini saya tukar, karena ditukar bagaimanapun sebetulnya nggak masalah gitu ya. Mau kx omega atau omega t kx itu nggak masalah ya. Jadi yang penting itu tandanya. Nah sekarang kita lihat, kita mau tahu dia ini ke arah x positif atau x negatif. Kan tadi biasanya kalian tahunya x negatif. Nah maka ini kan sama dengan konstan gitu ya. Maka saya punya gitu ya, maka saya punya dx dt sama dengan min omega per k. Maka ini betul ke arah x negatif gitu ya. Nah tapi bagaimana kalau saya punya gelombang seperti ini? Nah ini kan minus, tapi apakah dia ke arah x positif kah? Sekarang kita lihat, saya punya seperti ini, betul. Maka saya turunkan dia terhadap t, maka saya akan punya seperti ini kan. Maka ini saya pindah ke sana jadi positif, maka saya akan punya ini. Nah kita lihat di sini, maka saya punya dx per dt-nya adalah omega dibagi minus k kan, atau sama dengan min omega per k. Ini juga bergerak ke arah x negatif, kalian lihat. Nah yang ini dan yang ini dua-duanya sama ke arah x negatif. Jadi kita bisa simpulkan apa? Yang penting itu bukan omeganya minus atau plus, atau k-nya minus atau plus, tapi dua-duanya ya, dua-duanya. Omega dan k-nya lambangnya sama atau beda gitu ya. Kalau lambangnya sama, kita lihat di sini dua-duanya bergerak ke arah x negatif. Nah, kita lihat gimana kalau lambangnya sama. Kalau lambangnya sama dia ke arah x negatif. Bagaimana kalau lambangnya beda gitu ya? Nah, misalkan begini, min omega t plus kx. Nah,
Jadi urutan sengaja saya ubah-ubah seperti ini biar tidak umum kalian lihat, supaya kalian paham konsepnya. Min omega t plus kx itu kan konstan. Jadi kalau saya turunkan dia terhadap waktu dua-duanya, maka saya akan punya seperti ini. Tuh. Nah, maka saya akan punya omega, maka dx per dt nya sama dengan omega per k. Nah, ini lambangnya positif, maka ini bergerak ke arah x positif. Nah, kalian lihat, apabila tanda antara omega dan k-nya beda, maka dia bergeraknya merambatnya ke arah x positif, gitu ya. Nah, itu yang harus kalian camkan, bahwa yang penting itu bukan omeganya negatif atau omeganya positif, tapi tanda antara omega per sama k-nya. Kalau tandanya sama, dia bergerak ke arah x negatif, kalau tandanya beda ke arah x positif. Seperti itu.